Halo teman-teman semua, saya Salsabila Royana dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Kali ini, saya akan memaparkan tentang klasifikasi ADHD melalui ciri-ciri dan karakteristiknya. Berikut ciri ADHD, di mana ciri-ciri ini muncul pada masa kanak-kanak awal atau sebelum usia 7 tahun, bersifat menahun, dan tidak diakibatkan oleh kelainan fisik yang lain, mental maupun emosional. Ciri utama individu dengan gangguan pemusatan perhatian meliputi 1. Gangguan pemusatan perhatian atau inattention, 2. Gangguan pengendalian diri atau impulsivitas, dan gangguan dengan aktivitas yang berlebihan atau hiperaktivitas. Jadi yang dimaksud inatensi ini atau gangguan pemusatan perhatian bahwa sebagai individu penyandang gangguan ini tampak mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya. Mereka sangat mudah teralihkan oleh rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh alat inderanya atau oleh perasaan yang timbul pada saat itu. Dengan demikian, mereka hanya mampu mempertahankan suatu aktivitas atau tugas dalam jangka waktu yang pendek, sehingga akan mempengaruhi proses penerimaan informasi dari lingkungannya. Jadi, inatensi ini terlihat anak-anak yang sulit berkonsentrasi, perhatiannya mudah teralih, sering lupa sehingga sering kehilangan barang dan tidak teliti. Lalu, impulsivitas atau gangguan pengendalian diri, yaitu suatu gangguan perilaku berupa tindakan yang tidak disertai dengan pemikiran. Mereka ini sangat dikuasai oleh perasaannya, sehingga sangat cepat bereaksi. Mereka ini sulit untuk memberi prioritas kegiatan, sulit untuk mempertimbangkan atau memikirkan terlebih dahulu perilaku yang akan ditampilkannya. Perilaku ini biasanya menyulitkan yang bersangkutan maupun lingkungannya. Jadi, impulsivitas itu sulit menunda keinginan untuk melakukan sesuatu. Anak biasanya itu tidak sabaran dalam menunggu giliran dan sering mengganggu anak-anak lainnya atau jahil. Lalu hiperaktivitas atau gangguan dengan aktivitas yang berlebihan, yaitu suatu gerakan yang berlebihan melebihi gerakan yang dilakukan secara umum anak seusianya. Biasanya, sejak bayi mereka banyak bergerak dan sulit untuk ditenangkan jika dibandingkan dengan anak yang aktif tapi produktif. Perilaku hiperaktif tampak tidak bertujuan. Mereka tidak mampu mengontrol maupun dan melakukan koordinasi dalam aktivitas motoriknya, sehingga tidak dapat dibedakan gerakan yang penting maupun tidak penting. Gerakannya ini dilakukan terus-menerus tanpa lelah, sehingga kesulitan untuk memusatkan perhatian. Jadi, hiperaktivitas ini terlihat dari anak yang tidak bisa diam, beralih berlebihan, dan sangat aktif atau berlebihan. Untuk melakukan klasifikasi ADHD, dapat digunakan pedoman yang dikeluarkan oleh APA atau American Psychiatric Association yang menerapkan kriteria untuk menentukan gangguan pemusatan perhatian dengan mengacu DSM-4 edisi 2005. Yang pertama, kurang perhatian. Pada kriteria ini itu, anak ADHD paling sedikit mengalami 6 atau lebih dari gejala-gejala berikutnya dan berlangsung selama paling sedikit 6 bulan sampai suatu tingkatan yang maladaptif dan tidak konsisten dengan tingkat perkembangannya. Gejala-gejala ini yang pertama itu seringkali gagal memperhatikan baik-baik terhadap sesuatu yang detail atau membuat kesalahan yang sembrono dalam pekerjaan sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang dimaksud ini itu dia gagal memperhatikan secara detail atau melakukan kecerobohan dalam tugas sekolah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ini seringkali mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas atau kegiatan bermain. Yang ketiga, seringkali tidak mendengarkan jika diajak bicara secara langsung. Yang keempat, seringkali tidak mengikuti baik-baik instruksi dan
gagal dalam menyelesaikan pekerjaan sekolah, pekerjaan, atau tugas di tempat kerja bukan disebabkan karena perilaku melawan atau kegagalan untuk mengerti instruksi. Yang kelima, seringkali mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan kegiatan. Yang keenam, seringkali kehilangan barang benda penting untuk tugas-tugas dan kegiatan. Misalnya ini kehilangan permainan, kehilangan tugas sekolah, kehilangan pensil, buku dan alat tulis lainnya. Yang ketujuh, seringkali menghindari atau tidak menyukai atau enggan untuk melaksanakan tugas-tugas yang membutuhkan usaha mental yang didukung seperti menyelesaikan pekerjaan sekolah atau pekerjaan rumah. Lalu yang kedelapan, seringkali bingung atau terganggu oleh rangsangan dari luar. Yang dimaksud ini itu mudah teralihkan perhatiannya. Lalu yang kesembilan, seringkali cepat lupa dalam menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Lalu hiperaktivitas atau impulsivitas. Pada kriteria ini itu paling sedikit 6 atau lebih dari gejala-gejala hiperaktivitas atau impulsivitas berikutnya bertahan selama paling sedikit 6 bulan sampai dengan tingkatan yang maladaptif dan tidak dengan tingkatan perkembangannya. Lalu, gejala hiperaktivitas ini itu yang pertama, seringkali gelisah dengan tangan atau kaki mereka dan sering menggeliat di kursi. Yang kedua, sering meninggalkan tempat duduk di dalam kelas atau dalam situasi lainnya di mana diharapkan agar anak tetap duduk. Yang ketiga, sering berlarian atau naik-naik secara berlebihan dalam situasi di mana hal ini itu tidak tepat, atau pada masa remaja atau dewasa terbatas pada perasaan gelisah yang subjektif. Lalu yang keempat, sering mengalami kesulitan dalam bermain atau terlibat dalam kegiatan senggang secara tenang. Lalu yang kelima, sering bergerak atau bertindak seolah-olah dikendalikan oleh motor dan sering berbicara berlebihan. Setelah mengetahui karakteristik dan ciri-ciri ADHD, di sini ada dampak negatif pada gangguan ADHD. Yang pertama, bagi anak-anak pada usia anak sekolah. Pada anak sekolah ini, dampaknya itu hasil belajarnya akan buruk. Dia akan sulit bergaul dan merasa rendah diri, serta bisa mengalami gangguan perilaku. Lalu pada masa remaja, prestasi belajarnya ini akan menurun. Lalu anak bisa memulai mencoba untuk merokok dan terlibat dalam kenakalan remaja. Lalu pada masa kuliah, maka seseorang dengan ADHD ini beresiko untuk mencoba zat-zat adiktif seperti narkoba. Nah, pada masa usia pekerja ini, dia bisa juga mengalami kegagalan dalam pekerjaannya, mengalami kesulitan dalam bergaul, merasa rendah diri, atau juga berisiko mengalami kecelakaan akibat berkendara secara impulsif. Usai sudah pemaparan materi tentang klasifikasi ADHD melalui ciri-ciri dan karakteristiknya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di tugas video selanjutnya, teman-teman.